اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, kembali lagi bersama saya di Muhasabah Channel. Yang kali ini kita akan bercerita tentang ketakutan malaikat Jibril. Jibril alaihi salam memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Suatu hari Jibril menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini mati karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang diterangkan Allah dalam kitabnya, yaitu surat Al-Haqqah ayat 32, dan belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Cukup, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Lalu Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya sambil keheranan, mengapa engkau menangis wahai Jibril, sedangkan engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu? Mendengar pertanyaan itu, lalu Jibril menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang maha mengetahui, kelak aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagai kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut, dan Rasulullah pun ikut menangis. Kedua makhluk tersebut terus menangis hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepada keduanya seraya berkata, wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu Jibril naik kembali ke langit. Dalam kejadian tersebut terkandung pelajaran berharga, sebuah ibrah
bagi setiap orang yang beriman, bahwa yang menentukan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal akhir dari seseorang. Karena itu, orang beriman seharusnya selalu bertawajuh, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memalingkan hatinya setelah mendapatkan hidayah, sekaligus mengingat akhirat dan membebaskan diri dari ketergantungan serta kesenangan duniawi yang hina. Ya ikhwan, dua makhluk mulia begitu khawatir lepas ridhonya dan memelas dengan dahsyatnya neraka. Bagaimana dengan kita? Astagfirullahaladzim. Sungguh hanya kepadamu kami memohon ampun dan memohon ridho, memohon rahmat. Hari ini, esok, lusa, di mana masing-masing sibuk dengan amalnya, serta dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka jahanam, dan didekatkan, dipertemukan, dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau gelincirkan hati kami setelah beroleh petunjukmu. Jangan engkau tinggalkan kami sekejap pun. Tolong kami, selamatkan kami, lindungi kami, lapangkan dan luaskan kehidupan kami di dunia, di alam kubur nanti, dan di akhirat kelak. Jika dua makhluk utamamu begitu gentarnya dengan nerakamu, duhai Zat yang maha tinggi lagi maha terpuji, berilah kami rasa takut pada neraka yang menyebabkan kami terhindar dari nerakamu. Amin ya Mujib, amin ya Wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.